Gendra akan terbang kembali untuk mendapatkan poin maksimal di sisa 2 round yang akan mereka jalankan, atau justru Malaka Gendra akan gagal terbang kembali dan mengulang cerita di season lalu. Kita akan cari tahu jawabannya di round kita yang kelima pada malam hari ini. Nextera. Ya, dan itu dia kalau kita lihat pergerakan langsung pesawat Museum menuju ke arah mat side kali ini. Dan sudah ada pembagian posisi yang cukup mengerikan dari Torat yang pada akhirnya mereka nggak jadi untuk split position tuh. Ya, karena MBR tidak ada bermain hari ini. Ya. Jadi teman-teman tim Torat dengan performa mereka di hari ini juga cukup baik. Bahkan cukup stabil. Round terakhir berhasil mendapatkan Buyah. Mereka akan tetap pada rencana awal mereka untuk mengamankan Intellect Center terlebih dahulu. Tapi ini dia Rox Esports yang tidak mendapatkan performa terbaiknya hari ini. Berhasil untuk mendapatkan satu first blood-nya di tangan seorang Brianyo. Yang pada akhirnya turun kembali bersama dengan rekan-rekannya. Tempur bersama dengan Marawa yang berada di bagian bawah dari area Farmtopia. Masih belum terlihat sisanya di sebelah mana Zaltoru bersama dengan satu orang rekannya. Masih dalam pantauan oleh teman-teman dari Rox Esports. Tapi lihat pergerakan cepat dari Kak Gendra dengan launchpad langsung naik ke bagian atas dari Farmtopia, Bung Skyla. Iya, coba untuk menjadi third party atas peperangan yang sedang terjadi. Tapi kalau kita lihat kali ini Rehan coba menghancurkan satu glowal di sana. Marawa Notice bakal menjadi satu makanan terlebih dahulu oleh seorang Sunraf di sana. Tapi ini masih bergerak dengan cukup lambat. Marawa masih ada 2 player di sana. Dan Rock juga tidak terlalu ingin terburu-buru juga. Ya, karena mereka sadar mereka sudah mendapatkan beberapa keuntungan. Ya, Di area Farmtopia mereka tidak perlu melakukan pergerakan yang terlalu banyak. Mereka mendapatkan compound di sana, resources di sana. Tinggal mereka membaca zonanya akan bergerak ke arah sebelah mana. Dan mereka bisa untuk mencegah beberapa tim yang akan masuk menuju ke daerah mereka. Tetapi sepertinya 3 orang dari Kagendra mendapatkan pencegalan atas tembakan yang dikeluarkan oleh GRDX Hellcat di bagian bawah. Dan ternyata pertempuran juga terjadi di area Twin Bridge, Rustown. Ada Dewa United Esports bertemu bersama dengan Kraken. Ya, kalau kita lihat teman-teman dari Kraken terlampau berpisah jauh satu sama lain. Agak sedikit sulit untuk bisa melakukan following up. Tetapi tidak bisa untuk melarikan diri dari kecaman Dewa United Esports yang sudah mulai mengerung pergerakan dari Pang khususnya. Dan juga turun ke arah bawah. Ada Zers yang berusaha melakukan backup dan sejauh ini masih bisa mundur ke arah belakang. Tetapi Dewa United pergerakan mereka dari gesture yang mereka tunjukkan, mereka tidak ingin melepaskan poin eliminasi yang sudah terlihat. iya, saya sampai tercengang mendengar suara genderang yang sangat luar biasa ya. Nggak ada habisnya, nggak ada capeknya. Tapi hari ini gua ngeliat EVOS garis keras udah balik lagi seperti di season kemarin. Karena di minggu-minggu lalu sempat lemes juga mereka. Iya, itu dia. Dan kalau dibandingin kayaknya lebih capek jadi mereka daripada jadi kita ya. Bener juga, tapi mereka nggak ada capeknya ya. Iya. Luar biasa memang. Tapi kalau tadi gua ngeliat Dewa United Esports itu kayak lagi kehilangan seorang Sam deh. Samnya tuh tadi kayak ada masalah koneksi gitu ya. Tapi ya kalau kita lihat di lain sisi seorang Joel berhasil mendapatkan Jack. Apakah bisa di end kita masih belum tahu juga. Sementara itu Marawa tidak terlalu ingin terburu-buru. Oh my god. Sudah melakukan pergerakan kali ini sudah mulai terlihat juga di open fire oleh seorang Rules. Masuk ke daerah dalam, coba berputar lagi mendapatkan satu orang sama-sama terkena down. Sayang sekali di sana. Sulit memang kalau ngelihat kondisinya 2 lawan 1 seperti itu. Belum lagi dari GRDX juga sedang bertempur di arah yang lain. Tetapi Persis Exoke yang sedang mendapatkan alur permainan mereka. Onyx Olympus berhasil dijatuhkan satu playernya, tapi Jake berhasil membayar ke arah Joel dan juga Pandi di sana berhasil tumbangkan. Giba akankah mencari korban selanjutnya karena Giba masih bisa strafing. Ada satu buah glue yang memblokir ledakan yang dikirimkan oleh Giba, tapi tembakan terogonnya sudah mulai dikirimkan ke arah seorang Persis. Dan Persis di round kelima kita harus tumbang bersama dengan Marawa. Harus dipulangkan ke arah lobby. Oh my god, dan kali ini Morph yang baru saja mendapatkan 3 poin eliminasinya, kedatangan tamu yang cukup baru. Langsung ada satu disiplin, pergerakan disiplin menggunakan UAV Light ya.
memberitahu ada siapa di sekitar mereka dan Morph ini sedikit kekurangan player, tentunya ini bakal mahal banget karena yang mereka hadapi ini salah satu tim yang lagi kuat-kuatnya nih. Itu dia, apalagi turun dari area kekuatan dari Torat itu sendiri. Dengan full resource, lihat Koja memilih untuk mundur. Dengan mereka sadar kekurangan player, tetapi ternyata Toratnya terlanjur masuk. Sayangnya Uai ditumbangkan oleh Piu. Masih sangat tenang, Susananya jatuh, ada Dimitri di sana dan seorang Zarko akan menyelamatkan dan Piu-nya tumbang. Dimitri datang di waktu yang sangat tepat ketika teman-teman membutuhkan. Iya, dan kali ini seorang Koja dengan 1000 koinnya akan coba untuk menyelamatkan teman-temannya terlebih dahulu. Walaupun di sekitarnya ada player-player yang baru saja turun dari langit dan kali ini Raw tidak bisa berbicara banyak. EVOS Divine, seorang street di sana. Selamat datang kembali Bapak Veteran. Ya, berhasil merebut kembali dan menunjukkan permainan luar biasa juga. Tapi Koja kali ini mendapatkan gangguan. Ada beberapa player yang baru dihidupkan dari GRDX. Dan Koja masih berusaha tenang. Piu langsung turun ke arah museum kembali. Tapi Koja terancam. Saya tumbang di tangan Argil. Dan harus terending. Karena teman-teman yang masih belum memiliki senjata. Sementara Piu baru kembali tanpa medkit yang dia miliki. Akan memaksakan pertempuran. Menunggu temannya tapi terlalu jauh. Sudah tergigit zona. Masih bisa mendapatkan medkit. Masih bisa menggulung medkitnya. 6, 4, 5 masih bisa untuk mengembalikan health point-nya kembali. Dari seorang Piu nyaris saja. Dan zona yang sudah cukup sakit untuk Piu. Tapi tembakan juga datang dari belakang. Grand berkas coba digunakan. Masuk ke arah dalam. Dan Piu dan sayang sekali harus tumbang. Gangguan dari GRDX juga membuat Morph Team sangat kesulitan untuk bisa bertahan kembali. Iya, dan kali ini bakal ada UAV Light yang tentunya akan mendeteksi pergerakan dari tim-tim yang berada di sekitar dari Rox Esports. 5 poin eliminasi berhasil mereka kantongi. Bigetron Delta kehilangan seorang Azriel tapi masih bisa diselamatkan oleh Dix kali ini, Bigan. Ya, masih ada beberapa gol yang dibuka untuk mengurung diri dan menyelamatkan sang kapten. Tapi serangan demi serangan akan dikirimkan oleh Kraken dengan beberapa ledakan dan juga ada glue melter yang dikirimkan ke arah Bigetron Delta. Dix yang tumbang tapi jump dari seorang Azriel akan menyelamatkan timnya meskipun Dixnya harus tumbang. Tetapi at least Azriel berhasil untuk menukar satu orang rekannya terhadap Kraken Esports yang sepertinya akan dipukul mundur. Keong sempat terkena tembakan. Sepertinya ada Dewa United juga yang akan datang. Tapi area museum belum selesai. Karena Onyx Olympus juga memantau Rox Esports di arah museum sana. Tidak akan diberi jalan untuk bisa keluar. Karena G juga ternyata sedang memantau ada EVOS Divine yang sedang melewati area museum. Ini dia pertarungan klasik antara EVOS Divine dan juga Onyx Olympus. Sudah ada pergerakan dari sebelah kanan. Sudah coba untuk bergerak secara perlahan tapi mereka tidak ingin terburu-buru dan juga ingin memastikan di mana saja kondisi player dari tim Onyx Olympus. Tapi seorang Sunraf di sana juga sudah terdeteksi oleh Ray. Sunraf hanya sendirian tentunya. Bukan kabar yang baik karena bakal di-spray abis oleh Ray kali ini, Bigan. Masih ada Skyler yang tadi sempat digunakan tapi Sunraf masih memiliki waktu untuk bisa larikan diri dengan mini launchpad yang dia miliki. Tapi hanya tersisa beberapa health point saja. Dan oh my god, ternyata terjatuh pada akhirnya. Tetap di terkena ujung ketika Sunraf mendarat. Sayang sekali karena mungkin buat para survivors yang nggak ngeh sekarang tuh kalau kita memberikan damage terakhir dan ternyata terkena down-nya oleh zona itu bakal tetap dihitung kita yang mendapatkan knockdown-nya. Ya, last hit-nya ya. Last hit dari playernya itu sendiri. Tetapi dengan Sunraf bergerak ke arah luar dan masih belum mendapatkan tempo permainannya, artinya Rox pun sepertinya masih sangat kesulitan ya untuk mendapatkan tempo permainan mereka seperti season lalu yang bisa buyah 3 kali berturut-turut. Ya mungkin kalau bisa gue bilang Rox ini untuk di hari ini mereka emang objektifnya kayak santai aja mainnya, nggak terlalu terburu-buru juga karena mereka tahu betul yang pengen mereka secure itu adalah top 12. Itu dia. Tapi gue ngerasa dari week-week awal Rox Esports ini ketika kasanya pindah ke GD, DNA-nya yang ada di Rox itu gue ngerasa hilang. Beda ya? Iya, seiring dengan kasanya juga pindah, jiwa dari Rox di season lalu itu pindah juga rasanya. Ya tapi weekday 1 Rox mainnya bagus kok. Iya. Lumayan oke gitu ya. Tapi memang ya harus kita wajari juga karena ada pergantian roster, ada Syro
Betul? Ini merupakan panggung pertamanya Sairo Setelah dan di RRQ Hide sebelumnya. iya, Rehan juga baru balik lagi kompetitif Betul. setelah off 2 season, tapi kali ini bakal ada fight tampaknya. Antara Bigetron Delta dan juga Kagendra. Akankah dari Kagendra akan bisa mereka free point mereka atau justru Bigetron Delta yang terkenal sangat kuat juga untuk map Nextera. Mereka bisa bertahan. Ada UAV Light yang sudah mulai dikeluarkan tapi ternyata Kagendra dipaksa untuk fokus ke arah yang lain. Memancing Kagendra untuk bisa melepaskan tembakan karena center ting berhasil dikembangkan. Tapi rupanya ada abu yang juga dijatuhkan dari arah seorang North. Dari arah teman-teman Torat Strike. Masih di-spray dengan beberapa ledakan. Membuat abu sudah diselamatkan dan bahkan malah kali ini virusnya pun terjatuh. Sempat dibalaskan dengan seorang Uai yang masih bisa di-recovery kembali oleh seorang North. Tapi North juga mendapatkan informasi bahwa ternyata tidak hanya satu tim yang sama. Dewa harus tumbang di posisi ke-7 setelah dihujani peluru RGS dari teman-teman Torat barusan. Torat nih kalau udah kenokin 1 atau 2 orang itu udah pasti duo lu abis 100%. 100%. Selalu seperti itu, nggak bisa berlindung di balik duel tuh nggak bisa kalau lawan Torat. Ya, oh ternyata teman-teman dari Bigetron Delta sudah mulai berputar arah. Ada Onyx Olympus. Oh, Raya berhasil ditukar dengan seorang Azril. 3 lawan 3 tersisa. Ji berputar di balik sebuah keluar Azrilnya trending. Ji-nya salah nembak ke arah teman tapi Kiba. Itu dia. Selanjutnya tapi Onyx Ji dengan lane mainnya mulai beraksi. Membuat Bigetron Delta pulang di posisi ke-6. What a nice trap. Landmine yang menumbangkan 2 key player dari Bigetron Delta berbuah hasil yang cukup manis. 10 poin eliminasi, tapi tentunya belum selesai sampai di situ karena kali ini sang macan putih pun sudah menyadari adanya peperangan dan bakal join to fight kali ini Bigan. EVOS Divine yang sepertinya akan kesulitan masuk dalam zona selanjutnya. 2 membernya harus sudah tumbang. Kehilangan arah EVOS Divine baru mendapatkan 1 poin eliminasi. Sementara Bion di bagian atas masih memberikan impact-nya dengan ledakan-ledakan yang diberikan. Coba turun ke arah bawah, mencoba bersungai tapi Bion belum mendapatkan kill. Wah, dibalesin. Bang Jack, ngeri banget Bang Jack. Lane mine-nya berhasil membuat EVOS Divine semakin kehilangan arah. Yes, dan gak berhenti sampai di situ aja. EVOS Divine tumbang, Kagendranya masih survive. Ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Kagendra. Apalagi kalau mereka bisa meratakan Onyx Olympus. 1 playernya sedang tumbang, tapi masih bisa diselamatkan. Reva memberikan covering fire dari belakang. Granat pun sudah dilemparkan dan mereka bakal coba untuk menarik mundur terlebih dahulu. Ya, balapan sama teman-teman dari Torat. Kalau kita lihat di minimap, Toratnya udah pakai mini launchpad untuk bisa mengamanin zonanya terlebih dahulu. Tetapi Kagendranya sedikit terlambat dan mereka akan dipaksa untuk melakukan team fight terlebih dahulu. Sebelum mereka masuk ke dalam zona selanjutnya, momentum yang diciptakan akan menjadi kunci. Entah itu dari seorang Darko atau justru Surya yang akan menciptakan kemenangan. Tapi VIK lihat apa yang dilakukan oleh Kagendra. Mencoba bergerak lebih cepat ke arah pertahanan dari Torat. Dan sepertinya Kagendra pun tertahan dan mereka masih mendapatkan sedikit dari zonanya. Iya, Kagendra masih bisa memanfaatkan 1 patahan yang bisa digunakan. Tapi Kapten Darko membutuhkan backup dari teman-temannya karena kali ini sudah mulai dihancurkan duonya. 1 persatu sudah mulai ditumbangkan juga. Uainya berhasil di take down oleh seorang Surya kali ini. Tapi Jar udah cukup sekarang dan berhasil di take down. 2 tukar 1 di sana. Menyisakan Azura dan juga Reva. Lozi mulai maju dengan 1 shotgun ke Beret dan sudah dibalikan begitu saja keadaannya. Dan ini dia the moment of truth antara Kagendra dan juga Torat. Onyx Olympus pun datang di waktu yang sangat tepat, Bigan. 2 orang tersisa dari Onyx Olympus tinggal menghabisi sisa-sisa pertarungan antara Torat dan juga Kagendra. Uai berusaha bertahan, tetapi serangan dari 2 arah berbeda membuat Uai sepertinya sangat kesulitan untuk menahan seorang Jake dan juga Ji dengan 2 sniper yang mereka gunakan. Uai semakin tertekan, 1 tembakan terkena ke arah seorang Uai dan di depan mata Buya akan didapatkan oleh Onyx Olympus. Onyx Olympus mendapatkan buaya mereka di game kelima kali ini. Dan itu dia, 1 pergerakan yang sangat luar biasa, 1 timing yang sangat bagus. Dan pada akhirnya Onyx Olympus bisa mendapatkan hasil yang maksimal di matchday kali ini ketika Tabul datang. 2 landmine trap yang menyelamatkan mereka dari tekanan yang datang ke arah compound Onyx Olympus. Luar biasa itu kayak momennya tuh mahal banget.
lu bisa lihat dari segi jumlah mereka udah kalah, sisa 2 player aja. Kalah. Bigetron Delta masih ada 3, tapi landmine yang dipakai itu out of the box banget, Pak. Out of the box dan tahu pemasangan landmine itu. Ketika kita berdiri di sebuah posisi, kita pasang di sana, musuh otomatis mengejar. Betul. Landmine menyala, dar. Langsung. G dan juga Jack melakukan hal tersebut. Iya, Jack juga seperti kejar-kejar sampai pada akhirnya dia pasang dan berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi tambahan lagi. Ini Onyx ini Aduh. apa ya? Landmine ini apa ya? Yang biasanya kita ngelihat itu tuh dari lega out ya. Iya, dulu Kayak- sempat. Iya, sering sekali kita ngeliat 2 landmine loh dari seorang Jack. Dan Bigetronnya entah kenapa, entah Onyxnya yang tiba-tiba datang ke arah Bigetron, atau Bigetronnya ketika ngeliat Onyx di belakang, mereka pengen secure dulu. Biar Bigetron yang masuk nggak ada yang buntutin. Benar. Karena ada 2 kompon di tempat berbeda dengan bangunan yang sama di area tersebut. Ya